Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberi rapor merah angka 5 dari skala nilai 10 untuk penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo. Tim paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran meminta Ganjar menyampaikannya ke Menko Polhukam yang juga cawapresnya Mahfud MD. Kritik pun datang dari Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang mengatakan Undang-Undang ITE harus direvisi. Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV Friska Clarissa. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberi rapor merah terhadap penegakan hukum di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sementara tim pemenangan pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran menyebut semestinya Ganjar mengalamatkan kritiknya kepada cawapresnya Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli yang notabene kader PDIP. Di sisi lain, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritisi Undang-Undang ITE dan menyebut akan merevisi pasal-pasal yang hambat kebebasan berpendapat. Bagaimana membaca saling kritik antar capres ini? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya, Friska Clarissa. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberi skor rendah 5 dari skala nilai 10 atas tren penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut Ganjar, ada unsur rekayasa dan intervensi yang menyebabkan kepercayaan terhadap penegakan hukum menurun. Rekayasa dan intervensi yang membuat kemudian independensi menjadi hilang. Dari yang imparsial menjadi parsial, yang dengan kasus ini juga poinnya, jawab kira-kira poinnya berapa? 1 sampai 10. Ingat. 5. Menjawab kritikan Ganjar, tim pemenangan pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran Habibur Rahman menyebut narasi itu sebagai otokritik karena posisi Menko Polhukam dijabat cawapres Ganjar Mahfud MD dan posisi Menteri Hukum dan HAM dijabat kader PDIP Yasona Lawli. Pak Ganjar mungkin melakukan apa yang disebut otokritik, kritik terhadap diri sendiri. Ini hal yang biasa di kalangan intelektual, ya. Karena kita tahu dua menteri utama di bidang hukum, Pak Mahfud MD, cawapresnya beliau sendiri, Menko Polhukam, dan Pak Yasona, ya. Itu dua menteri utama di bidang hukum, Menteri Hukum dan HAM. Ya, jadi kalau mengatakan nilainya 5 berarti kan kinerja cawapresnya sendiri memang 5, mungkin seperti itu, tapi nggak ada masalah, ya. Langsung Pak Ganjar memberi nilai 5 terhadap kinerja Pak Mahfud dan Pak Yasona, saya tidak sependapat, ya. Saya melihat banyak hal yang juga bagus, ya, yang menjadi prestasi selama pemerintahannya Pak Jokowi ini, ya. Misal, ya, di bidang hukum pidana, ya, kita tahu bahwa di pemerintahan inilah pertama kali sudah diundangkannya yang namanya konsep restoratif justice. Sementara Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyebut kritikan Ganjar didasarkan pada alasan objektif dan subjektif. Alasan objektif muncul buntut putusan MK soal syarat capres-cawapres. Istilah turun atau jeblok yang disampaikan oleh Pak Ganjar tampaknya ia mendasarkan pada akumulasi keseluruhan proses penegakan hukum. Ia menyebut kasus kemarin, yaitu kasus putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam kasus ini, lembaga peradilan yang seharusnya imparsial dipandang menjadi parsial, yang seharusnya tidak berpihak menjadi berpihak. Dan ia juga mungkin menyimak pandangan para ilmuwan, agamawan, budayawan yang menduga
putusan MK itu terjadi karena ada rekayasa intervensi kekuasaan. Itu Dikutip dari laman World Justice Project, skor Indonesia stagnan di angka 0,52 sejak awal Jokowi menjabat di tahun 2014 dan baru naik pada tahun 2020 ke 0,53, sempat turun lagi dan bertahan dengan skor yang sama di tahun ini. Skor tertinggi adalah 1. Sementara dari survei Litbang Kompas, tren kepuasan kinerja pemerintah di bidang penegakan hukum menunjukkan fluktuasi. Pada Juni 2022, kepuasan publik mencapai 57,5%, turun pada Oktober 2022 menjadi 51,5%, tetapi naik pada Januari 2023 menjadi 55,1%. Namun, dalam catatan Litbang Kompas, indikator pemberantasan suap dan jual beli kasus hukum masih tetap mendapatkan apresiasi paling rendah. Di sisi lain, Capres nomor urut 1, Anies Baswedan menyoroti soal kebebasan berpendapat dalam demokrasi. Anies menyebut kebebasan berpendapat di era pemerintahan Jokowi mengalami penurunan. Anies menegaskan masyarakat berhak mengkritisi pemerintah tanpa ada rasa takut dan Anies bilang akan merevisi Undang-Undang ITE. Kebebasan dalam demokrasi mengalami penurunan. Kritik justru dibutuhkan dalam sebuah pemerintahan. Jadi kami memandang kebebasan ini menjadi salah satu hal yang penting untuk dikembalikan, bahkan kebebasan pada rakyat secara umum. Jangan sampai menyebut Indonesia dengan istilah Wakanda, dengan istilah Konoha, hanya karena kita tidak berani menyebut nama Indonesia, karena khawatir ada undang-undang ITE yang memprosesnya. Insyaallah undang-undang yang membelenggu kebebasan itu yang akan direncana untuk direvisi di depan. Tim pemenangan Prabowo Gibran menjawab usulan revisi Undang-Undang ITE yang dilontarkan Anies itu sudah berjalan saat ini di DPR, ditambah revisi KUHP. Ya, jadi perlu kami sampaikan ya bahwa persoalan pengaturan agar hukum tidak dijadikan alat bagi penguasa itu sudah dimulai sejak DPR periode ini ya, dengan terbitnya KUHP baru dan dengan masuknya RUU ITE, Undang-Undang ITE ini dalam prolegnas. Karena sudah ada di prolegnas, betulnya. Di tengah panasnya kritik, waktunya penguasa membuktikan pekerjaan rumah di sisa masa pemerintahan harus tuntas dengan baik. Adu gagasan dan kritik wajar semakin dilempar para kandidat setelah kontestasi dimulai. Tapi yang harus dijaga, pemilu berjalan damai serta kritik dalam kerangka fakta dan data, bukan berupa fitnah. Priska Clarissa, Wandi Hansen, Kompas TV, Jakarta.